Semua hal yang kita sebagai manusia telah ciptakan di planet ini pertama kali diciptakan dalam pikiran kita. Semua yang kamu lihat merupakan pekerjaan manusia di planet ini. Pertama kali ditemukan ekspresi dalam pikiran. Lalu kemudian hal itu terwujud di dunia luar. Jadi satu hal yang perlu kita pahami adalah hal-hal indah yang telah kita lakukan di planet ini dan hal-hal mengerikan yang telah kita lakukan di planet ini, keduanya sama-sama berasal dari pikiran manusia. Jadi jika kamu prihatin dengan apa yang telah kita ciptakan di dunia ini, sangat penting sekali. Pertama sekali kita harus belajar menciptakan hal yang benar dalam pikiran kita, bagaimana kita menjaganya. Kalau kita saja tidak memiliki kekuatan untuk menjaga pikiran sesuai keinginan kita, maka apa yang akan kita ciptakan di dunia ini juga akan menjadi serba kebetulan dan amburadul. Jadi belajar untuk menciptakan pikiran sejalan dengan yang kita inginkan adalah dasar untuk menciptakan dunia seperti yang kita inginkan. Ada sebuah cerita kisah dalam dunia yogi. Pada suatu hari, seorang pria sedang jalan-jalan. Beliau pergi berjalan jauh. Entah kenapa tanpa sengaja, dia berjalan masuk ke surga. Beruntung sekali dia, ya kan? Dia cuma berjalan dan tiba-tiba mendarat di surga. Setelah melakukan perjalanan jauh, dia merasa agak kecapean. Jadi dia berpikir, oh aku capek. Aku berharap aku bisa beristirahat di suatu tempat. Dia melihat sekeliling, ternyata di sana ada sebuah pohon yang rindang, yang mana di bawahnya ada rumput yang terlihat sangat empuk. Lalu seperti diundang, dia pergi ke sana dan merebahkan kepalanya lalu tertidur. Setelah beberapa jam dia pun terbangun. Istirahat yang cukup, lalu dia berpikir, oh istirahatku cukup baik, tapi aku merasa lapar. Aku berharap ada makanan yang bisa dimakan nih. Lalu dia berpikir tentang semua makanan enak yang ingin dia makan dalam hidupnya. Dan dalam sekejap, semua makanan yang diinginkannya muncul. Kalian harus mengerti di surga ada layanan seperti itu. Orang lapar gak banyak tanya. Makanan datang dan ia memakannya. Perut jadi kenyang. Kemudian ia berpikir, oh perutku sudah kenyang. Aku berharap aku memiliki sesuatu untuk diminum. Semua hal yang diinginkannya untuk diminum, dia memikirkannya dan tiba-tiba semua minuman itu langsung muncul. Orang peminum juga nggak banyak tanya. Dia pun meminumnya. Sekarang dengan sedikit alkohol dalam tubuhnya, kalian tahu, Charles Darwin mengatakan kepada kalian semua adalah monyet yang buntutnya sudah hilang. Bukan saya loh, itu Charles Darwin ngomong. Kalau kalian semua adalah monyet, lalu ekor kalian copot, terus kalian jadi manusia. Ya, pastinya ekor sudah tidak ada. Tapi monyetnya, dalam yoga, kami selalu mereferensikan sebuah pikiran yang belum siap sebagai markata yang artinya adalah monkey atau monyet. Kenapa kami referensikan pikiran sebagai monkey adalah karena apa kualitas dari seekor monyet? Satu hal tentang monyet adalah tentang waktu yang tidak penting. Dan hal lainnya tentang monkey adalah kalau saya menyebut kamu monkeying somebody, maksudnya itu apa? Imitasi atau peniruan? Monkeyat dan imitasi telah menjadi persamaan. Kedua kualitas utama dari monyet ini mirip dengan kualitas pikiran yang belum established, waktu yang tidak penting. Kamu nggak perlu mempelajarinya dari monyet. Kamu bisa mengajarkannya ke monyet. Dan imitasi adalah emang kerjaannya si pikiran. Ketika kedua kualitas ini bersama, pikiran tersebut disebut dengan monyet. Lalu monyet ini menjadi aktif dalam dirinya. Dia melihat ke sekelilingnya. Buset dah, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Aku minta makanan, makanan datang. Aku minta minuman, minuman pun datang. Pasti ada hantu di sekitar sini. Dan hantu pun datang. Oh, hantu datang, mereka akan mengepungku dan menyiksaku, pikirnya. Gak pakai lama, hantu mengepungnya dan mulai menyiksanya. Lalu orang itu mulai berteriak kesakitan, oh mereka akan membunuhku. Dan dia pun mati. Padahal barusan saja dia menyebut dirinya orang yang beruntung. Masalahnya adalah dia sedang duduk di bawah pohon kalparaviska atau pohon doa. Dia minta makanan, makanan datang. Dia minta minum, minuman datang. Dia minta hantu, hantu datang. Dia minta siksaan, siksaan datang. Dia minta mati, kematian pun terjadi.
Sekarang tidak perlu mencari pohon kalparaswiska itu di hutan. Kamu nyaris susah menemukan pohon. Zaman ini, pikiran yang mapan, pikiran yang berada pada kondisi samyukti disebut juga dengan kalpaviriska. Jika kamu mengatur pikiranmu pada tingkatan tertentu, pada gilirannya dia akan mengatur seluruh sistem. Tubuh, emosi, energi kamu semuanya diatur ke arah tujuannya. Ketika seluruh dimensi dirimu ini, tubuh fisik kamu, pikiran kamu, emosi kamu, dan energi utama kehidupan kamu semuanya terorganisir menuju satu tujuan. Ketika kamu seperti ini, semua hal yang kamu inginkan terwujud, tanpa perlu mengangkat jari kelingking sekalipun. Benar akan terbantu jika dibarengi dengan aktivitas. Tapi, walaupun tanpa melakukan aktivitas apapun, kamu masih bisa mewujudkan keinginanmu. Jika kamu mengatur keempat dimensi ini pada satu tujuan, dan tetap teguh ke arah itu untuk jangka waktu tertentu. Sekarang masalahnya dengan pikiran kamu adalah setiap waktu dia merubah arahnya. Sama seperti ketika kamu ingin bepergian ke suatu tempat, setiap 2 langkah jika kamu terus berubah arah tujuan kamu, mempertanyakan untuk mencapai tujuannya menjadi sangat jauh, kecuali hal ini terjadi karena kebetulan. Jadi, mengatur pikiran kita dan pada gilirannya ngatur seluruh sistem dan 4 dimensi dasar tentang siapa dirimu sekarang ke dalam satu arah. Kalau kamu melakukan ini, kamu adalah kalpaviriska itu sendiri. Segala yang kamu harapkan akan terjadi. Tapi sekarang, kalau kamu melihat kehidupanmu, semua hal yang kamu harapkan sampai saat ini, jika itu terwujud semua, kamu selesai. Semua hal dan semua orang yang kamu inginkan dalam hidupmu, jika kesemua itu terwujud dan mendarat tepat di rumahmu sekarang, bisakah kamu hidup bersama itu? Jadi jika kamu ingin berkuasa, ini juga penting. Kamu harus menjadi bertanggung jawab atas apa yang kamu minta dan yang tidak kamu minta. Sekarang situasi dunia seperti ini. Kita semua sangat diberdayakan karena teknologi. Sekarang nggak perlu lagi 6 miliar orang untuk menghancurkan planet ini. Hanya satu orang saja dengan menekan tombol yang salah dapat menghancurkan seluruh planet bumi ini. Ketika kita memiliki kekuatan seperti ini sangat penting bahwa aksi fisik kita, aksi emosi kita, aksi mental dan aksi energi kita terkendali dan terarahkan dengan baik. Kalau tidak begitu, kita menjadi merusak diri sendiri. Sekarang itulah masalah kita. Teknologi yang seharusnya membuat kehidupan kita lebih indah dan mudah telah menjadi sumber dari segala masalah, menghancurkan dasar kehidupan kita, yaitu planet kita sendiri. Jadi apa yang seharusnya menjadi anugerah malah menjadi kutukan. Apa yang membawa kita ke tingkatan luar biasa akan rasa aman dan nyaman pada kita. Dalam masa sekitar 100 tahun lebih ini telah juga menjadi ancaman kehidupan kita. Sederhananya karena aksi kita tidak dalam kesadaran, aksi kita lebih ke kondisi aksi kompulsif. Jadi mengatur pikiran kita pada dasarnya berarti berpindah dari kondisi aktivitas kompulsif ke kondisi aktivitas sadar. Kamu mungkin pernah mendengar cerita yang mana ketika dia meminta sesuatu dan di luar dari segala ekspektasi, hal itu menjadi nyata pada dirinya. Umumnya ini terjadi pada orang-orang yang beriman. Sekarang mari kita katakan kamu sedang ingin membangun rumah. Jika kamu mulai berpikir, aku ingin membangun sebuah rumah. Untuk membangun rumah aku butuh 50 lakhs, tapi aku cuma punya 50 rupiah. Mana mungkin. Pada saat kamu mengatakan tidak mungkin, kamu juga mengatakan aku tidak menginginkannya. Pada satu level kamu menciptakan keinginan akan suatu hal. Namun pada level lainnya kamu juga mengatakan aku tidak menginginkannya. Lihatlah, konflik ini akan membuat hal ini tidak akan pernah menjadi nyata. Seseorang yang memiliki keyakinan pada Tuhan, pada kuil atau pada apapun itu, mereka memiliki pikiran yang sederhana. Keimanan hanya bekerja pada orang yang memiliki pikiran sederhana. Orang-orang pemikir, orang-orang yang terlalu banyak berpikir, bagi mereka hal ini tidak akan pernah bekerja. Anak-anak itu sama seperti orang yang memiliki kepercayaan sederhana pada Tuhannya, pada kuil atau pada apapun itu. Dia pergi ke kuil, lalu berkata, Dewa Siva, aku ingin sebuah rumah, aku nggak tahu caranya. Kamu harus membuatkannya untukku. Sekarang dalam pikirannya tidak ada lagi pikiran negatif. Akankah terjadi atau tidak akan terjadi? Apakah mungkin, apakah tidak mungkin? Pikiran seperti ini telah disingkirkan sepenuhnya dengan aksi dari keimanan tadi. Sekarang dia percaya bahwa Siwa akan melakukan itu untuknya, dan itu akan terjadi. Jadi Siwa akan datang dan membangun rumahmu. Tidak, saya ingin kalian mengerti, Tuhan tidak akan mengangkat jari kelingkingnya untuk kamu.
Apa yang kamu anggap sebagai Tuhan adalah sumber penciptaan. Sebagai pencipta, Beliau telah mengerjakan pekerjaan yang sungguh fenomenal. Tidak ada yang bisa menyangkal apakah kamu bisa memikirkan ciptaan yang lebih baik dari ini. Apakah ada dalam imajinasi seseorang yang bisa membayangkan ciptaan yang lebih baik dari apa yang ada sekarang? Sebagai pencipta, Beliau telah melakukan pekerjaannya dengan luar biasa baik. Tapi, kalau kamu ingin hidup berjalan sesuai dengan keinginan kamu, karena sekarang inti dari kebahagiaan kamu dan kesejahteraan kamu adalah ini. Kalau semua dari kalian tidak bahagia, alasan satu-satunya dan hanya satu-satunya alasan kenapa kamu tidak bahagia adalah kehidupan tidak terjadi sesuai dengan apa yang kamu harapkan seharusnya terjadi. Hanya itulah dia. Jadi kalau kehidupan tidak terjadi seperti apa yang kamu pikirkan, itu harus terjadi. Kamu tidak bahagia. Kalau kehidupan terjadi sesuai dengan apa yang kamu pikirkan harus terjadi, kamu bahagia. Sesederhana itu. Jadi kalau kehidupan harus terjadi sesuai dengan apa yang kamu pikirkan seharusnya terjadi, pertama-tama, bagaimana cara kamu berpikir, dengan seberapa fokus kamu berpikir. Seberapa banyak stabilitas di sana di dalam pikiranmu, dan seberapa banyak gema di sana. Dalam proses berpikir, akan menentukan apakah pikiran kamu akan menjadi kenyataan atau hanyalah sebuah pikiran kosong. Atau, bagaimana cara kamu tidak menciptakan hambatan dalam pikiran kamu. Dengan menciptakan proses berpikir negatif, apakah suatu hal yang mungkin atau tidak mungkin, menghancurkan umat manusia. Apa yang mungkin dan tidak mungkin bukanlah urusanmu, itu urusan alam. Urusanmu hanyalah untuk berjuang untuk apa yang kamu inginkan. Sekarang kamu duduk di sini. Kalau saya menanyakan kepadamu dua pertanyaan sederhana, saya ingin kamu melihat ini dan menjawab pertanyaan ini. Sekarang dari tempat duduk kamu, dapatkah kamu melayang terbang? Kamu bilang tidak. Sekarang dari tempat duduk kamu dapat berjalan atau berdiri? Kamu menjawab iya. Apa yang mendasar dari ini? Kenapa kamu bilang tidak pada terbang dan bilang iya pada berjalan? Karena pengalaman hidup masa lalu. Banyak waktu kamu berdiri dan berjalan. Tidak pernah kamu terbang melayang. Atau dengan kata lain, kamu menggunakan pengalaman hidup masa lampau sebagai dasar untuk memutuskan apakah suatu hal mungkin atau tidak mungkin. Atau dengan kata lain, kamu telah menentukan bahwa apa yang tidak terjadi sekarang tidak mungkin terjadi di kehidupan kamu di masa yang akan datang. Ini adalah aib bagi kemanusiaan dan spirit kemanusiaan. Apa yang tidak terjadi sampai sekarang dapat terjadi di masa yang akan datang. Umat manusia memiliki kemampuan untuk membuat hal tersebut menjadi nyata esok. Jadi apa yang mungkin dan apa yang tidak mungkin bukan urusanmu. Itu adalah urusan alam, biar alam yang akan memutuskannya. Kamu hanya melihat apa yang benar-benar menjadi keinginanmu dan berjuang untuk itu. Dan jika pikiranmu dibuat dengan cara yang kuat, tanpa negativitas apapun, tanpa ada pikiran negatif, menurunkan intensitas proses berpikir, pasti akan termanifestasikan. Dari ini, seluruh keberadaan di mana ilmu pengetahuan modern, semuanya hanyalah getaran energi, vibrasi. Sama dengan pikiranmu adalah vibrasi juga. Jika kamu menghasilkan dan mengeluarkan vibrasi yang kuat, itu selalu akan termanifestasikan dengan sendirinya. Jadi kebanyakan orang menggunakan keimanan dalam maksud untuk menghilangkan pikiran negatif. Sekarang ketika kamu mulai berpikir akan kemanusiaan, keimananmu tidak terlalu kuat, enggak apa-apa. Seberapa besar keimanan yang kamu rasa kamu miliki, kadang selalu keraguan menggerogoti. Sekarang pikiran kamu terbentuk menjadi seperti ini. Sekarang ini kalau Tuhan tiba-tiba muncul di sini, kamu tidak akan berserah diri kepadanya. Tapi kamu malah jadi pengen menginvestigasi apakah dia benar-benar Tuhan atau tidak. Dengan model pikiran seperti ini, kamu seharusnya tidak menghabiskan waktu dengan keimanan. Masih ada alternatifnya, yaitu komitmen. Kalau kamu bisa komit terhadap dirimu untuk menciptakan apa yang sebenarnya menjadi perhatian kamu sekarang, sekali lagi, pikiran kamu terorganisir dengan cara tertentu. Tidak ada lagi yang namanya mungkin atau tidak mungkin. Tidak akan ada lagi rintangan dalam proses kamu berpikir. Pikiran kamu mengalir dengan bebas menuju apa yang kamu inginkan. Ketika ini terjadi, membuatnya terwujud akan selalu mengikuti secara alami. Jadi untuk menciptakan apa yang benar-benar kamu inginkan, yang pertama dan yang paling utama adalah apa yang kamu inginkan termanifestasikan dengan baik di pikiranmu. Inilah yang aku mau. Apakah itu yang sebenarnya kamu inginkan? Kamu harus melihatnya lebih dekat, karena setiap kali kamu berpikir, inilah dia. Saat momen kamu mencapai ke sana, bukan ini dia, tapi yang selanjutnya, dan yang selanjutnya. Tapi apa sebenarnya yang seseorang ingin benar-benar inginkan adalah satu hal.
Pertama-tama kita mengeksplor ketika keinginan itu sudah jelas, dan kita berkomitmen untuk menciptakannya. Sekarang ada proses berpikir yang berkelanjutan menuju ke arah itu. Ketika kamu bisa menjaga aliran pikiran yang mantap, tanpa merubah arah, secara pasti ini akan terjadi dalam kehidupanmu atau akan terwujud secara pasti dalam realitas kehidupan kamu. Jadi, entah kamu membuat bentuk manusia itu menjadi kalpa vriksha atau pohon doa, atau membuatnya menjadi amburadul, yang mana sedang terjadi di mana-mana. Satu alasan mengapa kita tidak menciptakan sebuah dunia yang kita semua menginginkannya untuk hidup di dalamnya adalah karena terlalu banyak orang sibuk melihat ke atas. Terlalu banyak orang yang tertarik akan planet lain. Mereka tidak tertarik dengan planet ini. Dengan setiap aspek kehidupannya, dia terus melihat ke planet lain. Tidak jauh-jauh terlalu banyak orang menjadi pelayan surga. Mereka tidak menjadi pelayan bagi bumi ini. Saya rasa sekarang kita membutuhkan orang-orang yang menjadi pelayan bagi bumi ini, bukan surga. Saya yakin, jika surga itu lebih dekat kepada Sang Pencipta, kita sekarang di mana? Jadi itulah mengapa saya merasa Tuhan lebih teratur dibanding kita, dan Dia tidak membutuhkan bantuan dari kita. Ini telah menjadi masalah utama di planet ini. Semua hal yang bernilai pada manusia, semua hal yang baik, aspek tertinggi dari kehidupan manusia, sayangnya semua udah diekspor ke surga. Sebagai contoh, kalau kamu bilang cinta, orang-orang menyebut Tuhan itu adalah cinta. Kita tidak tahu apakah Tuhan bisa mencintai atau tidak. Hidup manusia memiliki kemampuan untuk mencintai. Ini sangat-sangatlah penting untuk orang-orang agar mengerti. Manusia memiliki kemampuan untuk mencintai. Manusia memiliki kemampuan akan kasih sayang. Manusia memiliki kemampuan untuk merasa senang dan berbahagia. Semua hal baik yang mungkin bagi umat manusia, sayangnya telah diekspor ke surga. Jika kita ingin menciptakan dunia yang sebagaimana kita inginkan, kita harus memahami apapun yang kamu anggap sebagai Tuhan maupun ide tentang Tuhan yang telah masuk ke pikiran kita hanya karena kita telah melihat segala hasil ciptaan di sekitar kita. Karena kita melihat adanya ciptaan, maka kita menganggap adanya pencipta. Tuhan adalah Maha Pencipta. Apa yang kamu anggap sebagai Tuhan adalah sumber penciptaan. Sang Pencipta tidak membuat kita gagal, bahkan telah melakukan hasil yang fantastis. Jadi sekarang pertanyaannya adalah tentang manajemen. Kalau kamu ingin menyerahkan manajemen ke tangan Sang Pencipta, maka Dia akan mengaturnya dengan caranya sendiri berdasarkan agendanya sendiri. Tapi itu bukan yang kamu mau. Kamu menginginkan kehidupan berjalan sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Contohnya, mari kita katakan kalau kamu semua di sini adalah pemain bola timnas India untuk Piala Dunia selanjutnya, dan saya yang menjadi pelatihnya. Jadi dalam 4 tahun ke depan semua hal tentang bola diajarkan kepadamu. Dan semua hal yang saya ketahui tentang sepak bola saya berikan kepadamu. Dan tibalah saatnya pertandingan dimulai. Kamu berada di tengah lapangan. Lalu bola datang mendekat ke kakimu, tapi kamu malah melihat saya. Itu tidak bagus. Kamu bisa melihat pelatih sepak bola teriak-teriak di sana, tapi tidak terjadi apa-apa. Karena sekarang kamu berada di lapangan, itu adalah tugasmu. Sama seperti ini. Sang Pencipta telah melakukan pekerjaannya yang luar biasa hebat. Sekarang kamu di sini, ini saatnya untuk kamu dan saya untuk mengetahui cara mengaturnya agar sesuai seperti yang kita harapkan. Bagaimana kita menjaga dunia ini dalam kondisi seperti apa kita semua bisa menikmatinya adalah sebuah hal yang harus kita perhatikan. Jadi dalam setiap masa kehidupan kita kerap berpikir ini dia. Kalau satu hal ini terwujud, maka seluruh hidupku akan menjadi baik. Kalau mewujudkannya dan kemudian menyadari kalau bukan ini sebenarnya yang terjadi, lalu kemudian menunda dan terus menunda karena sebab lainnya sampai seterusnya. Yang pertama dan paling utama adalah harus benar-benar jelas akan apa yang sebenarnya kamu inginkan. Kalau kamu aja nggak tahu keinginanmu sendiri, pertanyaan untuk bagaimana cara merealisasikannya tidak pernah muncul. Kalau kamu melihat apa yang benar-benar kamu inginkan, apa yang diinginkan oleh setiap umat manusia adalah dia ingin hidup senang. Dia ingin hidup dengan damai, dalam hubungan dengan manusia. Dia ingin cinta dan kasih sayang. Atau dengan kata lain, apa yang dicari oleh semua umat manusia adalah rasa enak dalam dirinya, rasa enak di sekelilingnya. Rasa enak ini kalau terjadi pada tubuh kita,
Kita menyebutnya dengan kesehatan dan kesenangan. Kalau itu terjadi di pikiran kita, kita menyebutnya dengan damai dan bahagia. Kalau terjadi di emosi kita, kita menyebutnya dengan cinta dan kasih sayang. Kalau terjadi pada energi kita, kita sebut dengan kebahagiaan dan ekstasi. Inilah apa yang dicari oleh semua manusia. Apakah dia pergi ke kantor untuk bekerja? Dia ingin menghasilkan uang, membangun karir, membangun keluarga, duduk di bar, duduk di kuil. Dia tetap masih mencari hal yang sama, rasa enak di dalam diri dan rasa enak di sekitarnya. Kalau ini menjadi harapan yang ingin kita ciptakan, saya rasa inilah saatnya kita menetapkannya secara langsung dan komit pada diri kita sendiri untuk menciptakannya. Jadi kamu ingin menciptakan dirimu sendiri sebagai seorang umat manusia yang damai, umat manusia yang bahagia, dan umat manusia yang penuh cinta, umat manusia yang merasa asik pada semua tingkatan. Dan kamu juga menginginkan dunia yang seperti ini. Dunia yang damai, dunia yang penuh cinta, dunia yang penuh kebahagiaan. No, aku maunya area yang hijau. Aku maunya ketika kita menyebut dunia yang bahagia, berarti semua yang kita inginkan pasti terjadi. Jadi inilah sebenarnya yang kamu cari. Apa yang perlu kamu lakukan adalah komit pada diri sendiri untuk menciptakannya. Untuk menciptakan dunia yang penuh dengan kedamaian, kebahagiaan, dan kasih. Baik untuk dirimu dan juga orang-orang di sekitarmu. Setiap hari di pagi hari, kalau kamu memulai dengan pikiran sederhana ini, hari ini dimanapun aku berada, aku akan menciptakan dunia yang damai, penuh kasih dan penuh kebahagiaan. Kalau kamu jatuh 100 kali dalam sehari, apakah itu jadi masalah? Untuk orang-orang yang benar-benar komit, tidak ada yang namanya kegagalan. Kalau kamu terjatuh 100 kali, 100 pelajaran yang harus dipelajari. Kalau kamu komit terhadap dirimu seperti ini, untuk menciptakan apa yang benar-benar kamu pedulikan, sekarang pikiran kamu telah terorganisir. Ketika pikiran kamu telah terorganisir, cara kamu berpikir dengan cara kamu merasakan, emosi kamu menjadi terorganisir. Ketika pikiran dan emosi telah terorganisir, energi kamu juga akan ikut terorganisir ke dalam arah yang sama. Ketika pikiran, emosi, dan energi terorganisir, tubuh kamu akan ikut terorganisir. Ketika keempat ini terorganisir kepada satu tujuan, kemampuan untuk kamu untuk mencipta dan memanifestasi apa yang kamu inginkan menjadi sangat luar biasa. Kamu adalah pencipta itu sendiri dalam banyak cara. Saya menyebut kamu adalah pencipta adalah karena saya ingin kamu melihat kondisi alaminya kehidupan kamu saat ini. Kalau kamu makan pisang, dalam waktu 4 jam, mungkin pisang ini menjadi tubuh manusia. Ada sesuatu dalam dirimu. Proses penciptaan kehidupan, proses membangun tubuh ini. Pabrik dari tubuh ini ada di dalam. Kamu kasih dia pisang, dia membuatnya jadi manusia dari pisang. Merubah sebuah pisang menjadi tubuh manusia ini bukan hal yang sepele. Itu adalah sebuah fenomena. Hanya saja, fenomena ini terjadi dalam tubuhmu secara tidak sadar. Kalau saja secara sadar kamu memanifestasikan hal ini, membuat pisang menjadi sosok manusia, maka kamu adalah sang pencipta. Tidak kurang satu apapun. Bersama dengan teori evolusi berkembang untuk membuat seekor monyet menjadi manusia, membutuhkan waktu jutaan tahun. Kamu bisa menciptakan pisang menjadi manusia atau apalah lagi sepotong roti yang kamu makan berubah menjadi manusia. Jadi sumber dari penciptaan sedang berfungsi dalam dirimu. Kalau kamu mengatur keempat dimensi, pikiran, emosi, tubuh, dan energi, ke dalam satu tujuan, sumber penciptaan ada bersamamu. Kamu adalah pencipta, apapun yang kamu inginkan akan terwujud secara percuma. Ketika kamu terorganisasi seperti ini, sekarang kamu tidak lagi berantakan. Kamu adalah Karl Parviska. Kamu memiliki kekuatan mencipta apapun yang kamu inginkan.